فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari Syarah ala Syarih Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada halaman 106, menjelaskan tentang akidah sekaligus prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kita tidak boleh bersaksi atau memastikan si fulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Yang umum kita umumkan, yang khusus kita khususkan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian yang umum, penyebutan tanpa nama kita umumkan. Setiap orang mukmin di mana? Surga. Setiap orang kafir di mana? Neraka. Itu umum. Enggak perlu kita mengoreksi dan meneliti nama-namanya. Tapi yang disebutkan namanya dengan dalil, kita pastikan dengan dalil. Hasan dan Husain di mana? Surga. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Surga. Abu Lahab di mana? Di neraka. Istrinya di mana? Di neraka, dengan dalil. Adapun yang tidak disebutkan dengan dalil nama-namanya per individu, cukup kita sebutkan global sebagaimana dalilnya. Faham ya? Nah, jangan sampai ribut gara-gara tokoh orang kafir mati kemudian nggak berani memastikan fulan bin Alan pasti di neraka, ribut akhirnya. Kita katakan dia orang kafir nggak? Setiap orang kafir neraka, selesai. Nggak usah nyebut nama, nggak masalah itu loh. Paham ya? Karena nyebut nama perlu dalil gitu loh. Perlu dalil. Ini sudah disebut oleh beliau kemarin ya. Jangan sampai bingung gara-gara tokoh Katolik yang waktu itu meninggal atau mati, akhirnya ribut. Wah, Ahlus Sunnah nggak berani nyebut. Siapa tokoh Katolik namanya itu nggak tahu juga ya. Paus atau yang semisal itulah, nggak berani nyebut namanya, di neraka. Kita katakan orang kafir atau bukan? Orang kafir. Setiap orang kafir di neraka, selesai. Nama nggak penting. Nama nggak penting ya. Kecuali dengan dalil. Dengan dalil misalkan Abu Talib di neraka, jelas. Dalilnya ada. Abu Lahab di mana? Di neraka, jelas. Istrinya di mana? Istrinya Abu Lahab di neraka juga, jelas. Tapi yang enggak disebutkan dengan nama, maka kita hukumi sebagaimana keumuman yang lainnya. Faham? Kalau dia orang mukmin di surga, kalau dia orang kafir di neraka, secara umum seperti itu. Nah, kita lihat lagi biar tambah jelas. Halaman 106 itu, 106 bagian bawah itu. Qauluhu fa innaka la tadri bima yakhtimullahu lahu 'indal maut. Kenapa kita enggak boleh memastikan, barakallahu fiik? Dikarenakan kamu tidak tahu dengan apa Allah Ta'ala akan menutup akhir hayatnya itu loh. Ya kan, kita nggak tahu kan. Mungkin sudah terlanjur mengatakan si fulan ini pasti nanti masuk surga. Ternyata ketika mati di atas kekufuran. Salah akhirnya kan. Nah itu yang pentingnya apa, kita harus hati-hati.
Hadza huwa dalil annahu yaqsud asy-syahadah lahu bil jannah aw bin nar. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan oleh beliau adalah apa? Kita tidak boleh sembarangan bersaksi untuk seseorang dengan surga atau neraka. Kecuali dengan apa tadi? Dalil. Faham ya? Naam. Fahadha amrun la yajuz. Seperti ini adalah perkara yang enggak diperbolehkan. Mastikan si fulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka. Tanpa dalil enggak boleh lah ya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummil 'alla allati qalat an Utsman ibn Mad'un. Dan sungguh Rasulullah SAW berkata waktu itu kepada Ummu 'Alla, yang waktu itu Ummu 'Alla berkata tentang Utsman ibn Mad'un. Jadi saya artikan dulu, mastikan bahwasanya Utsman bin Mad'un ini dirahmati Allah Ta'ala. Makanya doa yang dikritik oleh para ulama, almarhum, almarhumah, itu dikritik. Karena almarhum itu artinya yang dirahmati. Tahu dari mana kalau dirahmati? Fulan bin Alan meninggal dunia almarhum. Ucapan almarhum itu kata Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, beliau menjelaskan lafaz almarhum itu ada makna jazm, memastikan. Paham ya? Yang benar bukan almarhum tapi rahimahullah. Karena kalau rahimahullah doa, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Bisa dipahami nggak bedanya? Tapi kalau almarhum itu berarti sudah dipastikan apa? Dirahmati gitu loh. Yang dirahmati oleh Allah. Tahu dari mana dirahmati? Nggak tahu kita kan? Kita hanya doakan. Makanya yang tepat adalah rahimahullah, rahimahullah. Kalau perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah. Faham? Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Jadi ketika termasuk kesalahan kebanyakan orang itu menyebutkan fulanah bintu fulan almarhumah, fulan bin Alan almarhum, itu salah. Karena lafaz almarhum itu adalah yang dirahmati. Almarhumah perempuan yang dirahmati. Tahu dari mana kalau dia dirahmati? Kita tahu nggak kita? Kita nggak tahu per individu ini soalnya. Bisa dipahami? Nah, tapi kita hanya mendoakan rahimahullah. Beda loh artinya. Kalau almarhum itu yang dirahmati. Tapi kalau rahimahullah semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Masih doa kita, masih berharap. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. Waktu itu Ummu 'Alla berkata tentang Utsman bin Mad'un ini, rahmatullahi alaik Abas Sa'ib, syahadati alaik laqad akramakallah. Lihat ini. Waktu itu Ummu 'Alla mengatakan, rahmat Allah untukmu wahai Abu Sa'ib. Persaksikan ya, syahadati, persaksianku terhadapmu, laqad akramakallah, sungguh kamu telah dimuliakan Allah Ta'ala. Lihat. Jadi di sini Ummu 'Alla memastikan kepada Utsman bin Mad'un bahwasanya kamu adalah orang yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, memastikan enggak berarti ini? Memastikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma yudriki annallaha akramahu? Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana kalau Allah Ta'ala itu merahmati dia? Lihat, dikritik langsung. Jadi Ummu 'Alla ketika mengatakan akramakallah ya Abas Sa'ib, wahai Abu Sa'ib, sungguh Allah Ta'ala telah merahmati engkau. Nah, Rasulullah langsung merespon, beliau mengatakan, wa ma yudriki annallaha akramahu? Kamu tahu dari mana kalau Allah Ta'ala merahmati dia? Qalat, kemudian Ummu 'Alla mengatakan, qultu la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku tidak tahu ya Rasulullah. Bi abi wa ummi itu maksudnya itu, nah, bukan maknanya adalah sumpah dengan bapakku dan ibumu, bukan ya. Ini hanya ungkapan bahwasanya demi Allah aku benar-benar enggak tahu gitu loh. Faham maksudnya ya? Nah, ini ma'ruf di kalangan orang Arab ini ya. Bukan berarti boleh bersumpah dengan nama bapakku. Aku bersumpah demi bapakku, bersumpah demi ibuku. Dengan dalil ini enggak tepat. Ini ungkapan orang Arab yang sering diartikan karena benar-benar enggak tahu. Nah, barakallahu fiik, benar-benar enggak tahu, engkau yang tahu ya Rasulullah gitu loh. Seharusnya. Itu pun ternyata Rasulullah enggak tahu juga rasanya dirahmati atau tidak. Beliau hanya mendoakan semoga. Bedakan loh ya. Nah, kita lihat. Qultu, akhirnya Ummu 'Alla mengatakan, la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nampaman, maksudnya apa? Aku tidak tahu ya Rasulullah. Nah, aku tidak tahu. Qala, kemudian bagaimana? Amma huwa faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Adapun dia, siapa dia ini? Abu Sa'ib.
Sungguh telah datang kepadanya al-yakin, apa al-yakin? Al-maut, kematian. Al-yakin itu maknanya al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ay al-maut. Ibadahilah Rabbmu, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, apa al-yakin? Al-maut, kematian. Wallahi demi Allah, innilah arzulahu khair. Lihat, Rasulullah masih berharap, bukan pastikan loh ya. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku berharap padanya kebaikan, bukan pastikan. Kalau tadi kan Ummu Ala mengatakan, laqad akramakallah, sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan engkau ya Aba Sa'ib. Memastikan itu, paham ya? Naam, sungguh engkau telah dirahmati ya Aba Sa'ib, memastikan rahmat. Ternyata Rasulullah apa? Gak benarkan tadi. Beliau mengatakan di akhir hadis, wallahi demi Allah, innilah arzulahul khair. Demi Allah, sesungguhnya aku berharap kepadanya kebaikan. Wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah ma yuf'al bi. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi, dan aku pun juga enggak tahu. Demi Allah, aku enggak tahu apa yang yang diperlakukan untuk nanti. Jadi Rasulullah enggak tahu gitu loh. Bukan berarti barakallahu fik beliau sengsara, tidak. Maksudnya itu perkara ghaib ini. Kita enggak boleh pastikan kecuali dengan dalil. Paham ya? Makanya kalau ada orang meninggal dunia, dia muslim, kita doakan dengan almarhum. Tapi apa? Rahimahullah. Dia muslimah, rahimahullah. Jangan almarhumah. Sudah terlanjur beredar ini ya, kadang ya, di masyarakat itu biasanya ya. Dulu ketika almarhum ibu kami masih hidup, almarhum. Dulu ketika almarhumah ibu ana masih hidup, dulu ketika almarhum bapak ana masih hidup, pakai lafaz almarhum, almarhumah. Ternyata itu dikritik para ulama karena maknanya jazm. Seakan-akan memastikan bahwasanya dia dirahmati. Padahal tahu dari mana kalau dirahmati? Iya kan? Yang tepat itu dulu ketika bapak ana masih hidup, rahimahullah. Rahimahullah. Paham ya? Dulu ketika ibu kami masih hidup, rahimahullah. Itu yang tepat. Paham ya? Karena artinya semoga itu. Bedakan loh ya. Naam. Kita lihat. Qultu kemudian Ummu Ala mengatakan, wallahi la uzaki ahadan ba'dah. Maka demi Allah, setelah mendapatkan nasihat dari Rasul SAW, aku tidak pernah mentazkiyah seorang pun setelahnya. Karena Ummu Sa'ib juga takut juga, Ummu Ala juga takut juga. Karena sempat memastikan di awal tadi kan, ternyata ditegur oleh Rasulullah SAW bahwasanya, tahu dari mana kamu kalau Allah Ta'ala itu memuliakan dia? Iya kan? Nah, gak ada yang tahu. Walakin yajuzu an taqul 'anil muslim, penting ini, catatan ini penting ini, akan tapi diperbolehkan kamu mengatakan untuk orang muslim yang sudah meninggal, arjulahu rahmatallah. Aku berharap untuknya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Wa akhafu alaihi dzunubah, dan aku khawatir terhadap dosa-dosanya menimpa dirinya. Maksudnya tetap kita khawatir juga, karena orang muslim, orang mukmin yang meninggal pun tidak terlepas dari dosa gitu loh istilahnya. Faham ya? Naam. Jadi jangan sampai kita pastikan dia termasuk penduduk neraka atau yang semisalnya kecuali dengan dalil. Ada orang muslim, orang mukmin mati bunuh diri, gantung diri. Pendapat yang kuat enggak kafir loh ya. Pendapat yang kuat adalah dia sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Kita enggak boleh mengatakan pasti di neraka ini, pasti ini dah neraka ini, yakin dah, pasti di neraka, enggak boleh. Paham ya? Tapi bagaimana? Karena dia masih muslim, kita berharaplah semoga Allah Ta'ala mengampuninya, dan kita khawatir terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi pahami ya? Seperti itu. Kekhawatiran boleh, pastikan jangan. Paham ya? Karena pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, yang nanti ujung-ujungnya dimasukkan ke mana? Ke surga. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, di awal pertama kali diampuni langsung dan masuk ke surga. Itu pelaku dosa besar. Dibedakan insyaallah ya. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an, barakallahu fikum. Berikutnya mengenai dosa. Qalu wa ma min dhanbin illa walil abdi minhu taubah, sahih. Dan tidak ada satu dosa pun kecuali hamba tersebut masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Dalam artian
dia masih memiliki taubat yang diterima. Kapan ini barakallahu fiik? Selama taubatnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Selama taubatnya sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian ditambah 4 syarat. Ikhlas karena Allah. Kemudian meninggalkan kemaksiatan yang bertobat. Kemudian menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat adalah berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Itu termasuk apa? Syarat taubat yang disebut para ulama. 4 kembali ke orangnya, 2 kembali kepada waktunya. Yang kembali ke orangnya ikhlas, menyesal, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Yang kembali ke waktunya sebelum nyawa sampai di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari arah mana? Barat. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. At-taubatu maqbulatun min kulli dhanbin fil hukmil ukhrawi. Taubat itu diterima dari semua dosa, dari setiap dosa pada hukum akhirat. Penting ini. Jadi jangan pernah mengeluh, wah kami sudah banyak dosanya Ustaz. Kami sudah bunuh berapa orang ini yang kami bunuh? Ratusan orang kami bunuh. Nanti ada kisahnya nanti. Kisah pembunuh 100 jiwa, bayangkan itu. Bukan 1 atau 2 yang dibunuh, 100. Itu pun masih apa? Dikasih kesempatan tobat dulu. Masih ada peluang untuk tobat. Nah makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, bayangkan. Dosa kesyirikan pun diampuni loh ya, kalau dia tobat sebelum meninggalnya. Dosa kesyirikan padahal. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar apa? Rahmatnya itu mengalahkan apa? Kemurkaannya. Sebagaimana datang dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Amr bin As anhu, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Amr bin As anhu, "Amma 'alimt anna al-Islam yahdi ma kana qablah." Lihat ini. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghancurkan, menghapus semua perkara-perkara yang dulu sebelum Islam. Paham ya? Jadi dulu ketika dia kafir, ugal-ugalan, minum-minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan, selama 40 tahun dia kafir. Setelah itu masuk Islam. Perlu nggak dia ngulangi sholatnya? Perlu nggak? Nggak perlu. Cukup dia memperbaiki keislamannya, diperbagus yang dulu-dulu sudah dihancurkan, dipadamkan dosanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Islam. Dengan sebab Islam. Makanya mahar yang paling terbaik dalam Islam, Islam sendiri. Disebutkan para ulama bahwasanya mahar yang paling afdal, mahar yang paling mulia di dalam Islam itu adalah masuk Islam itu sendiri. Maharnya siapa yang ingat? Sahabat yang mulia waktu itu, yang menikah dengan Ummu Sulaim siapa itu? Siapa yang ingat? Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, melamar Ummu Sulaim. Setelah bapaknya Anas bin Malik meninggal dunia, mati bapaknya waktu itu, kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talhah Al-Ansari. Kata Ummu Sulaim, orang seperti kamu ini wahai Abu Talhah sangat tidak layak ditolak, tapi cuma satu, bukan kekayaan yang diinginkan oleh Ummu Sulaim, yaitu keislaman. Akhirnya Abu Talhah masuk Islam. Nah, Islamnya Abu Talhah itu sebagai maharnya. Makanya para ulama menyebutkan mahar yang paling terindah dalam Islam, Islam itu sendiri. Faham ya? Itu sekedar apa? Faedah saja. Sekedar faedah disebutkan para ulama mengenai apa? Mengenai kemuliaan agama Islam. Wa anal hijrata tahdim ma kana qablaha, dan bahwasanya hijrah itu menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdim ma kana qablah, dan bahwasanya haji juga menghancurkan apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala dengan adanya amalan-amalan tadi, dosa-dosa kecil yang dia pernah lakukan itu dihancurkan. Bahkan dosa kekufuran pun
yang dulu dilakukan ketika belum masuk Islam, setelah masuk Islam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Enggak perlu ngulangi lagi salatnya satu persatu. Cukup memperbaiki apa? Keislamannya. Naam. Karena sebutkan dalam hadis, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah?" Wahai Rasulullah, apakah kita juga dikasih hukuman dengan perbuatan jahat yang dulu kita lakukan di masa jahiliyah? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Apabila Islammu bagus, maka dulu sampai sekarang dimaafkan. Tapi jika Islammu buruk, dosa yang dulu sama dosa sekarang dihitung. Lihat itu. Maksudnya dengan Islam ini dia Islamnya bagus atau tidak gitu loh. Bisa dipahami? Nah, kita lihat di sini. Wa qalu lilladzi qatala 99 nafsan, lihat ini. Dan juga perkataan Rasul SAW mengenai orang yang membunuh 99 jiwa. Ini awal mulanya. Berapa? 99 jiwa dia bunuh. Orang tersebut membunuh 99 orang. 99 dia bunuh. Akhirnya kemana larinya? Sebelum dia membunuh 100 orang, larinya ke ahlu ibadah. Rajin ibadah tapi ilmu nggak punya gitu loh. Ini bahaya. Jadi nanti perbedaan antara alim dan abid itu beda. Paham ya? Lihat bagaimana orang yang berilmu dan bagaimana orang ahlu ibadah ini. Setelah membunuh 99 jiwa, datang kepada ahli ibadah. Sesungguhnya aku telah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada peluang pintu taubat? Kata ahli ibadah ini, enggak ada katanya. Dibunuh sekalian. Akhirnya apa? Genap menjadi berapa? 100 jiwa yang dibunuh orang tadi. Nah, kita ambil syahidnya dulu. Di sini ahli ibadah tidak bisa menyelamatkan orang lain dan juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena buktinya dia terbunuh kan? Akhirnya dia pergi ke ahlul ilm. Dhahaba ilal alim. Ketemu orang yang berilmu bertanya, "Inni qataltu mi'ata nafsin." Sesungguhnya aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada peluang taubat? Kemudian orang yang berilmu tadi mengatakan, "Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah?" Apa yang menghalang-halangi antara orang tersebut dengan taubat? Enggak ada penghalang. Intalik ila ardin kata wa kata. Kalau begitu kamu pergilah ke bumi seberang. Maksudnya ke tanah, ke bumi demikian bumi seberang, hijrah gitu loh. Meninggalkan kampung yang dulu penuh dengan dosa. Berangkat orang tadi. Berangkat, kemudian setelah berangkat barakallahu fiik, sampai di tengah perjalanan Allah Ta'ala takdirkan untuk dicabut nyawanya. Mati orang tadi. Datang 2 malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Memperebutkan orang ini. Kira-kira kemana ini? Paham ya? Nah barakallahu fiik, lebih dekat mana? Bumi yang dituju atau bumi yang dia tinggal? Nah barakallahu fiik, ternyata apa? Ternyata karena debat tadi datang malaikat sebagai penengah. Nah, kisu, ukur bumi mana yang lebih dekat yang dia tuju atau yang dia tinggalkan. Ternyata barakallahu fiik setelah diukur, orang tersebut dia benar-benar niatnya tulus dan ingin hijrah dan akhir dekat dengan bumi yang dia ingin ingin tempati tersebut. Faham ya? Jadi posisinya dia barakallahu fiik diambil oleh malaikat rahmat. Syahidnya di sini barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan peluang untuk taubat, bayangkan itu. Nah, bedanya apa tadi ahlul ilm dengan ahlul ibadah tadi? Kalau orang yang alim ini bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Buktinya dia dibunuh atau tidak? Tidak dibunuh. Sedangkan orang lain pun selamat juga kan? Dapat peluang untuk taubat kan? Naam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah itu ibaratnya seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang yang ada. Kalau bintang itu hanya menyinari diri sendiri, sedangkan bulan itu menerangi banyak manusia, banyak orang. Bisa dipahami? Makanya pentingnya yang namanya ilmu, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Adapun ibadah, itu biasanya terbatas untuk dirinya sendiri. Ada juga ibadah yang umum juga ada, cuman umumnya barakallahu fiik kembali kepada masing-masing tadi. Nanti kita lihat pada pembahasan yang lain. Kesimpulannya di sini barakallahu fiik,
bahwasanya dosa seorang hamba sebesar apapun dosanya, sedalam apapun, setinggi apapun dosanya, kalau dia tulus karena Allah dalam bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadits fi hadzal bab wadhihatun, dan hadis-hadis berkaitan masalah bab ini sangat jelas dan gamblang. Wal khilafu innama huwa fi man sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam awil Quran. Yang terjadi perselisihan adalah orang yang mencaci maki Rasul dan mencaci maki Al-Quran. Ini bagaimana? Kafir atau enggak? Itu loh. Kalau tobat diterima atau enggak? Itu loh. Pencaci maki ini. Namanya, walaupun nanti pendapatnya kuat, walaupun dia mencaci maki Rasul, kemudian mencaci maki Al-Quran, kalau tobat benar tobat, barakallahu fiik, biidznillah azza wa jalla, dengan syarat-syarat yang telah sebutkan para ulama, itu bisa diampuni. Paham ya? Hanya saja sebagian mereka berpendapat, na'am barakallahu fiik, na'am yustatab fa in taba wa illa qutil. Disuruh tobat dia. Kalau mau tobat aman, kalau enggak dibunuh. Nanti ada kitab karya Imam Ibnu Qayyim yang disebutkan nanti. Bagus sekali kitabnya itu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab bagus sekali. Naam. Kita lihat sini. Hal tuqbal lahu taubatun fid dunya aw yuhkam alaihi bil qatl? Pencaci maki Rasul atau penghina Al-Qur'an di dunia diterima taubatnya atau dihukumi dengan apa? Dihukum dengan al-qatl, dibunuh. Walau a'lana taubah, walaupun dia mengumumkan taubatnya, tubtu ilallah, aku sudah bertaubat misalkan, terang-terangan gitu, dibunuh atau terima taubatnya di dunia, kama awdaha dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih As-Sarim Maslul ala Syatimir Rasul. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi kalau ingin merujuk ke kitab ini ya, di dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul, pedang terhunus ala Syatimir Rasul, untuk orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Paham ya? Panjang lebarnya khilaf nih sana khilafnya. Paham ya? Ada yang mengatakan yustatab fa in taba wa illa qutil. Diminta tobat dia. Kalau tobat aman, kalau tidak dibunuh. Nah, karena sudah tingkatannya sudah ngeri, mencaci maki Rasul dan juga Al-Qur'an. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Awal mulanya mereka ternyata diteliti teman canda dan senda gurau mereka. Iya kan? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma tanda dan senda gurau. Akhirnya tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah dan Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? La ta'tadiru, jangan minta udzur lagi. Jangan minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan. Padahal canda loh ya, canda guyon gitu, ya kan? Dalam ayat itu kan mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bercanda. Hati-hati. Bersenda gurau, bercanda kalau sudah mencaci maki Rasul, mencaci maki Allah dan ayat-ayatnya bahaya sekali. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa akhwati fillah wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kesimpulannya apa kesimpulannya yang kita bahas ini? Termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, tidak boleh memastikan si fulan atau fulanah penduduk surga atau neraka dengan nama-nama kecuali dengan dalil. Paham ya? Kalaupun ingin memastikan dengan umum, setiap orang mukmin di mana? Surga. Setiap orang kafir di mana? Di neraka. Paham? Adapun kalau per individu, fulan bin alan, fulanah bintu fulan, yang enggak ada dalilnya, cukup kita katakan kami berharap semoga dia termasuk penduduk surga bagi orang yang, bagi si fulan atau fulan yang meninggal di atas keislaman tadi. Dan kami khawatir terhadap dosa-dosanya dilakukan oleh si fulan yang meninggal bunuh diri itu. Paham ya? Naam. Tapi untuk vonis yang umum tadi, setiap orang mukmin di surga boleh. Setiap orang kafir di neraka boleh enggak? Boleh. Namanya yang jadi permasalahan, namanya, penyebutan nama gitu loh. Ada orang Sunni Salafi namanya Mahmud. Kita contohkan yang nggak ada di sini aja ya. Mahmud meninggal dunia. Sunni Salafi dia, istiqomah kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah. Boleh nggak antum pastikan Mahmud itu pasti di surga? Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Mahmud ini pasti di surga, boleh nggak gitu? Nggak boleh karena nggak ada dalilnya yang menyebutkan Mahmud pasti di surga. Cuman kita bisa apa? Berharap semoga dia termasuk penduduk surga, itu pendapat yang kuat. Paham ya? Nah, kalau ingin memvonis surga langsung yang umum, setiap orang mukmin di mana?
surga. Paham? Ada tokoh orang kafir namanya Johnny Ponson. Contoh aja. Johnny Ponson itu bulan Juni Senin Pon lahirnya. Namanya Johnny Ponson. Contoh aja, pahami baik-baik. Johnny Ponson ini orang kafirnya. Mati di atas kekufuran. Antum cukup mengatakan setiap orang kafir neraka. Nyebut nama-nama tadi itu. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah perlu dalil. Johnny Ponson ini pasti di neraka ini. Paham maksudnya nggak? Jangan sampai ribut loh ya, karena kemarin ada yang ribut tuh gara-gara apa? Tokoh Katolik yang mati itu, nah, akhirnya Ahlussunnah nggak berani memvonis katanya. Kita bukannya nggak berani, nyebut nama itu nggak penting. Dia matinya kafir atau enggak? Kafir. Setiap orang kafir neraka saja. Nama nggak perlu gitu loh. Karena untuk nyebutan nama dengan per individu perlu dalil. Bisa dipahami nggak ini? Abu Talib di mana Abu Talib? Di mana Abu Talib? Di neraka. Kalau itu nggak ragu lagi, dalilnya ada gitu loh. Abu Lahab di mana? Di neraka, dalilnya ada. Hasan Husain di mana Hasan Husain? Surga, dalilnya ada. Fatimah bintu Rasulillah di mana? Surga, dalilnya ada. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai ribut lagi. Karena waktu itu ada yang ribut di luar sana, di grup-grup itu ya, musta'an. Menuduh Ahlussunnah nggak berani memvonis katanya. Bukan nggak berani, kita hati-hati. Semuanya ada rambu-rambunya, aturannya dengan dalil tadi itu. Ikhwani fiddin wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi pembahasan yang baru. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, warrajm haqqun, rajam itu benar adanya. Nanti kami jelaskan nanti ya. Wal mashu 'ala khuffain sunnatun, mengusap kedua khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Paham ya? Nah, kalau belum pernah lihat ya insyaallah suatu ketika melihatlah, terbuat dari kulit. Paham ya? Kalau tidak salah itu ada yang punya, Akh Muhammad itu punya kayak salah itu ya. Jadi terbuat dari kulit itu, kulit sapi atau yang semisalnya, di Timur Tengah banyak sekali itu. Biasanya digunakan ketika musim dingin biasanya. Paham ya? Nah, semacam kaos kaki terbuat dari kulit itu khuf namanya. Nah, ternyata mengusap di atas khuf tadi atau kaos kaki juga sama di kias, itu sunnah. Paham ya? Cuman aturannya disebutkan dalam ilmu fikih. Aturannya kalau ingin masukkan suci dulu. Beda ada sorban. Kalau sorban antum pakai suci atau nggak suci antum pakai, nanti ketika wudhu nggak perlu dilepas, diusap langsung boleh. Itu bedanya. Tapi kalau khuf ini, antum ingin mengusap, pastikan ketika memakai khuf atau kaos kaki dalam kondisi apa suci. Bedanya itu bedanya. Beda atau beda? Sama? Beda ya. Kalau sorban nggak harus suci. Antum pakai sorban dalam kondisi nggak suci pun silakan. Nanti kalau wudhu nggak perlu dilepas, langsung diusap boleh. Paham? Tapi kalau khuf ini, khuf, kaos kaki atau yang semisalnya, ini kalau antum ingin mengusap, mungkin sakit, dingin atau yang semisalnya, pastikan suci dulu baru pakai. Paham ya? Kalau dia mukim sehari semalam. Kalau dia musafir 3 hari, 3 malam. Itu aturannya semua disebutkan dalam kitab fikih. Umdatul Ahkam nanti insyaallah, atau dulu dapat kita lewati ya, atau nanti kita lihat lagi. Ada di sana. Yang mengenai apa? Bab mashul al-khufain. Naam. Wa taksirus shalah fis safar sunnatun, dan meringkas salat di waktu safar sunnah. Namanya apa? Qasr. Yang boleh diringkas ini salat yang bagaimana? Yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Maghrib boleh enggak diringkas maghrib? Enggak boleh. Subuh enggak boleh juga. Paham ya? Jadi qasr ini termasuk amalan sunnah. Paham ya? Dimasukkan juga jamak. Jamak takdim, jamak takhir. Paham ya? Yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar bisa. Paham ya? Maghrib dengan isya. Itu yang bisa dijamak. Isya dan subuh boleh enggak? Enggak boleh. Subuh dengan zuhur enggak boleh juga. Paham insyaallah ya? Itu insyaallah dibahas dalam kitab fikih juga. Was-shaumu fis safar man syaa'a sham wa man syaa'a aftar. Dan berpuasa di waktu safar, barang siapa yang mau puasa puasa. Barang siapa yang mau tidak puasa berbuka. Karena rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sedang sakit atau safar, maka boleh tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Ini pahami ya. Karena kadang-kala mungkin ana mampu Ustaz. Ana fisiknya kuat, mampu untuk puasa. Kalau mampu puasa silakan, afdol. Tapi kalau enggak mampu, lemah badannya, Rasul SAW mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Ternyata para ulama telah menjelaskan bagaimana kalau mampu.
Hadis tadi berkaitan masalah orang yang nggak mampu dipaksakan puasa di waktu safar sehingga dia lemas, pingsan atau yang semisal. Nah, itu ternyata apa? Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Paham? Kalau mampu bagaimana? Kalau mampu, afdol. Puasa Ramadan, dia safar terpuasa afdol. Kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu bagaimana? Puasa silahkan, nggak masalah. Tapi kalau dipaksakan, bukan kebaikan. Wala ba'sa bis shalah fis sarawil. Kita bahas nanti ini. Dan tidak masalah boleh sholat dengan sirwal saja. Maksudnya sirwal tanpa sarung boleh. Nah, ya, intinya menutup aurat. Nanti dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi nanti, sirwal yang bagaimana gitu loh. Karena sirwal itu penafsirannya macam-macam nanti. Ada yang bantolon, yang zamannya banatil itu, yang ketat, kemudian resletingnya depan itu, kemudian model jeans atau yang semisalnya itu nggak masuk semua itu. Itu nanti kaitannya termasuk apa? Celana yang nggak diperbolehkan untuk pakai untuk sholat karena menampakkan bentuk lekuk-lekuk sebagian apa? Anggota tubuhnya. Ya, sarawil catatannya nanti luas, longgar, lebar. Jadi ketika dia mungkin ruko atau sujud tidak menampakkan bentuk apa? Anggota badannya atau bagian kalau sebutkan oleh beliau afan ya, bagian belakangnya itu, bagian pantatnya lah afan itu ya. Nah, nanti sebut oleh beliau nanti. Nah, jadi boleh pada asalnya. Tapi kalau dilengkapi dengan sarung bagus. Karena memakai sarung amalan apa? Sunnah. Dalam hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Itu dipahami baik-baik ya, hadisnya ini sering diulang-ulang, cuman kadang-kala ya penerapannya harus sabar gitu loh. Karena pakai sarung ini berat loh bagi yang keberatan. Aman ya? Ringan bagi yang ringan gitu loh. Kalau kita lihat sarungnya sendiri ringan, nggak sampai 1 kilo sarungnya itu. Tapi makainya itu loh. Makanya perlu proses, makanya itu sirwal sarung. Nah, Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ahlu kitab ini dia pakai sirwal tapi nggak pakai sarung." Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? "Tasarwalu wa taziru wa khalifu ahlu kitab." Pakailah sirwal dan pakailah sarung dan selisihilah ahlu kitab. Lihat, jadi memakai sarung termasuk bentuk penyelisihan terhadap ahlu kitab. Paham ya? Terkhususkan. Barakallahu fiik, walaupun istilahnya nggak wajib hukumnya. Ya ketika dia mungkin nggak pakai jubah, kemudian dia hanya sirwal atau kaos, pakailah sarung. Apalagi sekarang dimudahkan ada namanya apa? Sirwal sarung, iya kan? Ada yang jual itu sirwal sarung ya. Nah, mulai dari yang ukuran kecil sampai yang jumbo pun ada. Jangan banyak alasan itu loh. Kalau banyak alasan nggak jalan. Jadi pakai sarung ini berat bagi yang keberatan, ringan bagi yang dimudahkan. Paham ya? Kalau sarungnya sendiri nggak berat, 1 kilo nggak sampai, ya kan? Nah, kembali ke masing-masing. Terus kami ingatkan juga, kalau ngamalkan sunnah-sunnah seperti ini, jangan pernah melihat orang lain. Oh, si fulan nggak pakai Ustaz, si fulan juga nggak pakai sarung. Oh, si fulan, Raja Salman pun isbal juga, Raja Salman. Kalau gitu, dalilnya bagaimana gitu loh? Dalilnya bagaimana? Tasarwalu wa taziru, pakailah sirwal dan pakailah sarung. Ada juga yang berpendapat berarti kalau pakai sarung di dalamnya pakai celana pendek bagaimana ya? Salah juga, sirwal sarung bukan celana pendek, sirwal sarung. Karena di Yaman sana juga mungkin antum pernah dengar juga ya, sebagian orang-orang awam itu pakai jubah tapi dalam celana pendek itu loh. Itu kurang juga. Paham ya? Ini kita bicara orang awam maksudnya ya. Kalau ahlus sunnah soal paham lah. Nah, apalagi sekarang udah ada model sirwal sarung, dimudahkan semuanya. Ya, dan itu termasuk bentuk tamayus kita juga dengan hizbiyun. Antum lihat orang hizbiyun al-bid'ah wad dalal luar sana, biasa mereka enggak pakai sarung gitu ya, pakai sirwal, pakai kaos ya, pakai topi yang miring, tahu enggak topi miring antum? Topi yang ada lidahnya itu joggingan. Ustadznya padahal. Afan ya, anak terus terang aja pernah lihat soalnya. Allahu musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Jadi contohnya termasuk tamayus, tampil bedanya, pakaian pun dijaga juga. Sirwal, sarung. Paham ya? Sirwal, sarung, kemudian kalau misalkan pakai kaos, sirwal, sarung. Jualan nggak masalah. Ikhwah kita yang kerja bangunan loh. Antum menyaksikan nggak sebagai ikhwah kita yang kerja bangunan itu? Karena terbiasa pakai itu ya sirwal sarung melekat itu loh. Aduk-aduk semen padahal. Paham ya? Karena apa? Sunnah. Amalan sunnah ini barakallahu fiik, kalau nggak dibiasakan memang berat memang. Apalagi sekarang dimudahkan ada sirwal dan sarung. Wah kalau pakai sarung itu nanti sulit Ustaz gubet-gubetkannya. Sekarang sudah ada sarung yang dikasih kolor. Paham?
Sarungnya dikasih kolor sehingga ketika pakai dengan pakai gitu aja. Semuanya dimudahkan semuanya. Cuman mau atau enggak dah itu aja. Paham ya? Nah, ini anak sebutan dalilnya ya. Dalilnya hadisnya apa tadi? Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa yatazirun." Ya Rasulullah, ahlul kitab ini pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tasarwalu wa taziru wa khalifu ahlul kitab." Pakailah sirwal dan pakailah sarung dan selisihilah ahlul kitab. Dalilnya sahih itu. Na'am barakallahu fiik. Cuman hukumnya enggak wajib, hukumnya sunnah. Tapi perkara sunnah ingat-ingat ya, jangan wah cuman sunnah. Tapi bagaimana kalau amal sunnah belum bisa melakukan? Semoga dimudahkan. Paham ya? Semoga dimudahkan. Caranya gitu. Mafhum? Ini yang kita sebutkan di atas ini. Poin rajam ini ada rinciannya sebenarnya. Nah, kita sebutkan global dulu ya untuk syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Syariat rajam ini dulunya ada dalam Al-Qur'an ayatnya dulunya. Tapi dihapus ayatnya tadi. Hukumnya masih berlaku. Hukum syariat Islam rajam masih berlaku. Kalau syariat Islam ya, undang-undang Islam, Al-Qur'an Sunnah masih berlaku hukum rajam. Bagi siapa yang dirajam ini? Bagi lelaki dan wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Beda ketika laki-laki masih perjaka, yang perempuan masih gadis. Kalau yang laki-laki masih perjaka, yang perempuan masih gadis kok berzina, hukumannya bukan rajam. Tapi apa? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan berapa tahun? Setahun. Paham ya? Dulu termasuk ayat yang dalam Al-Qur'an sebutkan apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu alimun hakim. Artinya apa? Seorang lelaki ataupun wanita yang sudah berkeluarga berzina, rajamlah kedua-duanya sebagai bentuk hukuman dari Allah Ta'ala, wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala zat yang mengetahui dan maha bijaksana. Itu dulu dalam Al-Quran ada ayat itu dihapus ayatnya, tapi masih berlaku apa? Hukumnya. Hukum rajam masih berlaku di dalam undang-undang Islam. Paham ya? Sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya apa? Kadang-kala ada yang namanya an-nasikh wal mansukh. Antum tahu nasikh ya? Nasikh itu penghapus, mansukh yang dihapus. Kalau ada dalil yang dihapus, maka yang diamalkan yang dihapus atau yang menghapuskan? Yang diamalkan. Kalau ada nasikh dan mansukh, ada dalil yang dihapus, kemudian ada penghapusnya. Yang diamalkan yang dihapus atau penghapusnya? Penghapusnya namanya nasikh namanya. Paham ya? Nah, makanya yang seperti itu dipelajari dalam ilmu usul, kadang-kala disebutkan juga dalam fikih. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.